kalau bangsa Indonesia ini punya pemimpin yang seperti Bapak. Jadi adik-adik yang tawuran ini kita diamkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan. Kita bahas lagi nih tentang ini bukti-bukti tentang kebijakan KDM yang pro kontra tentang anak-anak militer. Nih buktinya dan ini hasilnya. Yuk guys, kita lanjut. Dan ada DPR 10 juga yang datang, yang ini nih fans gue nih, ngefans banget sama dia. Ini baru cerdas dan pintar. Karena apa? Karena dia belusukan dulu ke bawah, ke dalam, biar dia tahu, baru dia akan kritik nanti. Nah kayak gini dong, kayak dia Pitaloka, dia Pitaloka, pen banget gua cowok ke dia Pitaloka. Hai besti lu Mau nengok anak-anak yang perlu pembinaan. Barudak istimewa. Saya mah selalu bilangnya anak istimewa di barak militer. Nah jam sakitnya biasa nama tidur siang sampai jam 3. Sampai jam 3. Di mah boro-boro tidur siang. Borora main game di mama. Nah dia kayak orang lagi ningali ka ditu bari ngobrolnya bala Jepang. Geus bawa ke sare. Ieu urang bari tembok. Beda. Tempat makannya anak-anak. Makan sehari 3 kali. Kasih vitamin nggak? Obat sehat 5 sempurna. Jadi beri vitaminnya di susu musuh kalau. Tapi aya vitamin bere. Ya. Ulah kopet sebutnya. Pak ngepati mah orang tuanya anak-anak semua. Dulu lagi loba. Serius. Bukan menolong. Dulu Supaya pertumbuhannya bagus, tidak seperti bupatinya. udah mah keluarga lah. Kerletik zaman-zaman orang pokoknya saya barang dah. Kayak ruang kelas nanti. Jadi hak anak untuk istirahat kita kasih, hak makan bergizi kita kasih, hak kesehatan kita kasih, hak konseling kita kasih, hak belajar dari sekolahnya masing-masing kita kasih. Ya ini pembina-pembinanya ada 20 orang. Ya. Jadi sebenarnya ini untuk memang sejujurnya lah kita sedang mencari pola ya, mencari pola metode untuk sekaligus pendidikan mental dan karakter. Dan sekaligus persiapan mereka untuk bisa menjadi tenaga pembangunan. Ya. Benar tuh? Ya. Bahasanya ini mah mereka berubah dulu dari kebiasaan buruk menjadi kebiasaan yang baik. Itu aja dulu tahap pertama ya. tahap pertama ini untuk di sini untuk anak SMP ya. SMP di sini. Anak SMP. SMA-nya dibawa ke Rindam, Tiga Siliwangi. Ya. Jadi kita saling urun rembuk nih ya Kang modelnya ya. Dan si akunya sedang berkomunikasi dengan kawasan-kawasan industri Besti untuk nanti yang kalau SMA kita bisa salurkan. Jadi dari SMP ini si Pak Bupatinya kita ini sudah mengeker kenalnya. Mengeker pokoknya gitulah, dikeker-keker deh. Anak-anak ini kira-kira nanti penjurusan minat dan bakatnya itu dimulai dari SMP. Ya. Tapi syarat utamanya adalah penguatan mental. Karena itu dulu syaratnya itu dulu. Penguatan mental, lalu kemudian si aku sedang mulai merancang bagaimana nanti ada SMK yang terintegrasi dengan kawasan industri. Dengan kawasan industri itu kurikulum pendidikannya vokasi, tapi yang kurikulumnya sudah dipersiapkan dengan kawasan industri gitu ya Kang ya. Selanjutnya kita begitu. Dan ada kedisiplinan. Ini kan sebetulnya kenapa si aku bilang mereka adalah anak istimewa, karena anak-anak seperti ini sebetulnya energinya besar. Dan biasanya anak-anak yang cerdas. Ya, dan keberaniannya juga lebih. Keberaniannya lebih. Yang lain. Jadi ada pendidikan untuk karakter, bela negara, semua mental itu dibantu oleh besti-besti TNI. Ya. Dan di sini ada konseling satu guru BK pegang 3 anak. Biasanya satu sekolah kan 2 sampai 3. Ini satu guru BK pegang 3 anak. Satu guru BK
pegang tiga anak supaya benar-benar secara psikologis juga dikuatkan. Itu aja. Jadi ada kekhawatiran nih Kang. Mini ICU ada. Mini ICU tuh kita siapin Untuk persiapan UKS-nya ya. Iya, untuk kesehatan. Kesehatan. Disiapin mini ICU. Unit kesehatan. Iya. Kalau si akunya bantuin setup perpustakaannya gimana? Boleh nanti bawa. Kirim buku. Kirim buku. Gua kata itu ada buku. Ada. Kalau mau kirim sebagian boleh. Oke. Nah, itu buku itu kok. Nanti Teteknya kirim buku lagi. Boleh. Jengrak na ulah. Jengrak. Oke, nah gitu dong. Nah ini bener baru anggota DPR. Karena apa, mau kritik mau apa-apa, dia belusukan dulu ke dalam, belusukan dulu ke bawah, baru deh nanti kritik. Nah kalau kayak gini kan enak dilihatnya. Oke lanjut. Assalamualaikum, sampurasun, nilujeng enjing, wargi Jabar Rampes. dan seluruh warganet dimanapun berada. Selamat hari Jumat. Dan kita dengarkan selawatan anak-anak di Dodik Bela Negara Rindam Kodam 3 Siliwangi di Lembang. Jumat ini mereka bersolawat. Semoga orang tuanya bahagia melihat perkembangan anak-anak ini. Ini kan hasil didikan di militer. Kenapa sih kalian nggak mau lihat? Setidaknya lihat dulu aja nanti hasilnya. Jangan main kritik, apalagi tuh ada yang si Adel itu ada laporin. Males gue. Saja tidak kita bawa ke barak karena kita tidak ingin dianggap melanggar HAM. Siapa tahu di antara mereka akan ada yang jadi artis street fighter profesional. Dan ajang tawuran ini juga kita pertontonkan dengan sistem tiketing sehingga kita dapat penghasilan di luar pajak. Terima kasih Pak Gubernur. Gimana Bu? Gimana Mas Ajak? Gubernur baksonya enak banget. Kayak siswa. Terima kasih Pak Gubernur, mantap. Ayo para pelatih merapat ke sini, baksonya sudah ready. Ini keren.
perpisahan sekarang, oke kan? Nggak perlu banyak-banyak uang, tapi seru kan, bahkan lebih seru menurut gua daripada studi tour zaman gua dulu. Tuhan kata untuk Bapak, akan datang zaman di mana manusia kehausan bukan oleh air tapi oleh kasih. Akan datang generasi yang hilang arah bukan karena gelap tapi dengan kehilangan suara hatinya. Akan datang zaman di mana manusia sudah tidak lagi peduli dengan sesama, termasuk seorang pemimpin yang sudah lupa akan rakyatnya. Kini datang seorang gubernur Jawa Barat menjadi penjaga bukan penguasa, menjadi pemberi bukan peminta, menjadi cahaya tanpa memerlukan sorotan, menjadi air yang tak pernah letih menghidupkan, menjadi penerang dalam kegelapan. Bapak, kau akan bertemu dengan mereka yang memuji, tapi juga dengan yang mencela. Jangan terbang karena sanjungan, jangan tenggelam karena cacian, karena keduanya bukan milik Bapak. Ingatlah, kebaikan sejati tak selalu dihargai, tapi kebaikan akan dicatat oleh alam semesta. Setiap air yang kau beri, setiap pikiran dan tenaga Bapa curahkan. Biarlah alam yang menjadi saksi, mereka yang membenci, mereka yang memaki, mereka yang menanam amarah, akan tiba saatnya memanen kehancuran. Tapi menanam ketulusan akan tumbuh menjadi perlindung, meski namanya tak tercatat dalam sejarah. Ingatlah Bapak, jangan takut berjalan sendirian dalam kebaikan. Air pun berjalan sendiri sebelum akhirnya membentuk samudra. Bapak, di saat tugasmu usai, kau akan kembali seperti embun ke langit tanpa suara. Tanpa pujian, alam akan tahu inilah jiwa setia pada tingkahnya. Kelak Bapak akan dirindukan. Sehat selalu Bapak, teruslah berjuang untuk negara. Wujudkan Nusantara jadi istimewa. Karya Ai Sobirudin, Kepala Madrasah Ibtidaiyah Tarbiyatul Atfal, Celaku, Cianjur. Keren banget syairnya, mantap. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini warga. Video kali ini saya persembahkan untuk Kang Deddy Mulyadi sebagai gubernur di Jawa Barat. Ingat ya Pak, Bapak itu tidak pantas jadi gubernur Pak. Di Jawa Barat tidak pantas. Kenapa saya yang bilang begitu Pak? Karena Bapak meresahkan warga se-Indonesia Pak. Meresah. Kami di Jawa Timur Pak, Jawa Timur sangat membutuhkan pemerintah yang seperti Bapak. Kami rakyat kecil Pak, ingin juga dicintai Pak oleh atasan Pak, oleh pemerintah. Ingin dilihat dan dipandang Pak, ingin dipeluk seperti Bapak memeluk masyarakat di Jawa Barat. Kalau bangsa Indonesia ini punya pemimpin yang seperti Bapak, aku yakin, insya Allah saya yakin Pak, Indonesia ini merdeka Pak. Bukan hanya merdeka Pak, tapi rakyatnya juga bahagia Pak. Bener. Bener banget apa kata orang ini. Gue setuju banget. Rakyat tuh cuma ingin dirangkul. Setidaknya baru sekarang saya juga di Jawa Barat baru dapat pemimpin yang merangkul rakyatnya. Ya. Pak Deddy tuh gerak kiai ngoprek HP. Enggak, ini mah lagi cari data buat ngambil kitab. Biasanya dari Google dulu. Ini mau baca kitab, bukan baca HP tuh. Pak Kiai kira-kira ada pesan nggak buat Pak Deddy? Ya tentu ada, insya Allah. Gini Pak Deddy, buat Pak Deddy ini ada pesan yang menohok dari Ibnu Qayyim rahimallahu ta'ala. La budda likulli nikmatin min hasidin
wa likulli hakin min jahidin wa mu'anidin. Setiap ada nikmat pasti ada orang yang hasad dan dengki, dan terhadap setiap kebenaran pasti ada yang mengingkari dan menentang. Nah, demikian Kang Deddy, jadi pesan Syekh Ibnu Qayyim itu sangat luar biasa jelas. Jadi setiap ada nikmat pasti ada orang yang dengki, setiap ada kebenaran pasti ada orang yang menentang. Itu di dalam kitab Miftahu Daris Sa'adah. Jadi jalan terus Pak Deddy, selama itu kebenaran, insya Allah Allah bersama Kang Deddy, juga masyarakat pasti akan mendukung. Setiap ada nikmat pasti ada yang dengki, setiap ada kebenaran pasti ada orang yang menentang, bahkan melecehkan. Jalan terus Kang Deddy. Oh gitu, oke. Tuh udah Pak Deddy, karena HP wae Pak Deddy. Enggak, ini mah cuma mau ngecas. Ada-ada aja tuh mau ngecas. Ya udah, mungkin segitu dulu ya kawan. Kita lanjut lagi nanti, dan gimana menurut kalian? Coba komen-komen, dan jangan lupa like, comment, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.